Shalom anak-anak sekolah minggu, senang sekali hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah kita di pagi hari ini meskipun masih melalui online. Tetapi Bapak dan Ibu Guru yakin jikalau sukacita Tuhan pasti ada di setiap hati anak-anak kami sekalian. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, seperti biasa Bapak dan Ibu Guru hendak menyapa kabar anak kami sekalian. Apa kabar anak sekolah minggu? Hebat, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ayo adik-adik semuanya siapkan Alkitab dan alat tulisnya dan persembahannya karena kita akan masuk dalam Ibadah online, anak sekolah minggu, GKPA, yes. Salam anak sekolah minggu, apa kabar semuanya? Guru yakin semuanya hebat-hebat. Sudah pada sarapan. Mandi duluan Kak, Oh ya, mandi dulu. sarapan, terus Siapkan Alkitab dan alat tulisnya. dan satu lagi Kak. Persembahan. Oh ya, hati juga yang paling utama. Yang paling utama, karena kita akan masuk dalam ibadah kita di hari ini. Untuk itu, Ibu Guru dan Kakak Yansi undang semuanya untuk bernyanyi. Kita kalau pujian kita katakan selamat pagi Bapak. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa yang berada di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus
dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar. Oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau beribadah kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan nama-Nya. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Amin. Adik-adik semuanya, sebelum kita menyaksikan video tugas hafalan adik-adik semua, kita angkat abu-abu kita katakan doa adalah jembatan bagi kita.
hafalan minggu ini terambil dari Markus 16 ayat 15b. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Terima kasih. Dadah Bu Guru, dadah Pak Guru, dadah teman-teman semua. Jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, kami akan membacakan ayat hafalan yang diambil dari Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, kabarkanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Dadah teman-teman. Markus 16 ayat 15b. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Markus 16 ayat 15b. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15b. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Shalom Bu Guru dan teman-teman. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Markus 16 ayat 15b. Beginilah bunyi firman Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Terima kasih. Shalom teman-teman dan Bu Guru. Sampai jumpa di minggu depan. Salam Bu Guru, salam Pak Guru, salam teman-teman semua. Ayat hafalan kita tertulis dari Markus 16 ayat 15b. Beginilah bunyi firman Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Amin. Terima kasih Bu Guru, sampai jumpa minggu depan. Salam Bapak Guru. Shalom Ibu Guru. Salam teman-teman. Ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Markus 16 ayat 15b. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hai teman-teman. Hai Bu Guru. Ayat hafalan Markus 16 ayat 15b. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan kita minggu ini adalah tertulis dari Markus 16 ayat 15b. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Sampai jumpa Bu Guru dan teman-teman. Dadah. Shalom Ibu Guru, Bapak Guru dan teman-teman. Minggu ini kami akan membacakan ayat hafalan yang tertulis dari Markus 16 ayat 15b. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Guru. Bu Guru, teman-teman. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis dari Markus 16 ayat 15b. Pergilah ke seluruh dunia,
beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Guru, Shalom teman-teman semua. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Markus 16 ayat 15b. Beginilah bunyi firman Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Terima kasih. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Nah, itu dia video tugas adik-adik semuanya. Seluruh guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih. Anak-anak yang baik, udah disiapkan kan Alkitabnya tadi? Ini saatnya kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Untuk itu, kita angkat satu lagu pujian. firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam satu minggu ini. Buat kebaikan Tuhan, buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, kembali kami melakukan ibadah kami ya Tuhan. Kami telah mendengarkan pujian, menaikkan pujian, hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sabda Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkannya. Biarlah buat kuasa Roh Kudus Tuhan menyertai kami, dan kami boleh memperoleh berkat dari Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Anak-anak Ibu yang terkasih,
terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada pagi hari ini temanya berdoa bersama. Temanya berdoa bersama. Nah, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Sudah siap Alkitabnya di rumah? Sudah dibuka? Ya, mari anak-anak ibu kita membacanya secara bersama-sama. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itulah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semuanya bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Apa tadi tema firman Tuhan? Berdoa bersama. Mari kita perhatikan kembali di ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Bertekun sehati dalam doa bersama-sama. Berdoa bersama-sama. Anak ibu yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah permainan 5 jari. Permainan 5 jari ini, anak-anak ibu membentuk tangannya seperti orang yang berdoa. Apa tujuannya? Konsep permainan 5 jari ini supaya digunakan sebagai pengingat anak-anak ibu di dalam berdoa. Nah, coba perhatikan. Sekarang jari jempol menunjuk ke arah kita sebagai pengingat, sebagai lambang bahwa ada orang lain di sekitar kita. Ada orang-orang lain di sekitar kita yang dekat dengan kita. Nah, telunjuk, menunjuk biasanya dilambangkan kepada guru di sekolah dan guru sekolah minggu. Nah, yang tertinggi jari tengah melambangkan supaya kita mengingat pemimpin-pemimpin kita, RT, RW, kepala desa, Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur, Bapak Presiden kita. Dan yang rendah, jari manis, menunjukkan betapa kita mempunyai kelemahan. Kadangkala kita
kepada kita. Nah, anak-anak ibu yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah konsep doa kita. Berarti konsep doa kita itu adalah tadi sudah Ibu tunjukkan pengingatnya, bahwa ada orang-orang di sekitar kita, bahwa ada guru kita, bahwa ada pemimpin kita, bahwa ada orang-orang yang lemah di sekitar kita, dan diri kita sendiri. Nah, itulah permainan 5 jari, mengingatkan anak-anak supaya menggunakannya di dalam berdoa. Nah, anak-anak ibu yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada juga ini sebuah cerita. Ada seorang anak yang mencari perangkat alat musik, mencari seperangkat alat musik apapun yang dapat dimainkannya dalam grup band sekolahnya. Anak ini pulang ke rumah. Sesampai di rumah, dia tentu menyampaikan keinginannya kepada ayah dan ibunya, kepada orang tuanya. Disampaikannya lah keinginannya. Ayah, ibu, saya menginginkan seperangkat alat musik untuk grup band yang ada di sekolah. Nah, anak-anak ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang tuanya pada saat itu tidak mengatakan iya, tidak mengatakan ya besok mama beli, besok ayah beli. Dan mereka juga mengatakan tidak cocok untukmu, gak usah dibeli. Tetapi orang tuanya berkata, kami akan memikirkan tentang permintaanmu. Nah, anak-anak ibu, beberapa hari kemudian si anak mengulangi kembali kepada orang tuanya supaya membelikan seperangkat alat musik. Diulanginya kembali. Ayah, ibu, saya menginginkan seperangkat alat musik untuk grup band di sekolah kami. Apa jawaban orang tuanya? Kami akan memikirkan apa yang engkau minta. Beberapa hari kemudian, di dalam perjalanan pulang dari sekolah, anak itu berhenti di sebuah toko musik. Ketika itu matanya tertuju kepada sebuah alat musik terompet yang berkilauan. Jadi dia merasa tertarik agar dia dapat memiliki alat musik terompet tersebut. Nah, di malam hari ketika makan malam, setelah selesai makan malam anak-anak ibu, lalu dia utarakan lagi, maksudnya ayah, ibu, tadi aku pergi ke toko musik, aku melihat sebuah alat musik terompet, harganya 900.000. Aku ingin memilikinya untuk grup band. Nah, anak-anak ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini orang tuanya berkata, ayah dan ibunya berkata, baiklah, kita pergi ke toko tersebut dan menghentikan permohonannya. Lalu hari berikutnya
tersebut dan orang tuanya akhirnya kemana anak ibu? Pergi membeli trompet tersebut. Akhirnya anak itu bergabung di dalam grup bandnya dari dia SD sampai dia lulus SMA. Dia tetap fokus kepada grup bandnya. Setelah lulus SMA dia kuliah juga, dia masuk perguruan tinggi dan menamatkan sebagai guru musik. Nah, anak-anak ibu, dari hal ini apa yang kita boleh tangkap tentang hal berdoa tadi? Tuhan menginginkan setiap anak-anak supaya bertekun dalam doa. Pertama, kedua, ketiga. Anak itu bagaimana tadi? Tetap tekun, tetap setia kepada permintaannya. Berarti dia sabar akan permintaannya. Dia tidak memaksa. Besok belikan ayah, belikan ibu. Kalau enggak, kalau tidak, aku nanti begini. Saya akan begini. Nah, dari firman Tuhan hari ini kita melihat di dalam kita berdoa, Tuhan menginginkan supaya kita menjadi anak yang tekun dalam berdoa, tidak jemu-jemu. Kita terus mengutarakannya. Belum lagi dijawab Tuhan, aku harus sabar. Kan ayahnya bukan bilang ya, bukan juga bilang tidak. Jadi Alkitab mengajarkan kepada kita seperti orang tua kita yang ingin memberikan yang terbaik untuk kita dan akan memberikan kepada kita apa yang kita minta. Anak ibu, Tuhan Bapa di sorga selalu mendengar doa-doa kita dan pasti akan menjawab doa kita. Nah, seperti tadi, terkadang kita meminta harus langsung diiyakan. Tetapi pada saat ini di dalam tema kita berdoa bersama, Tuhan menginginkan supaya kita di dalam berdoa jangan jemu-jemu. Lalu Tuhan juga ingin kita menjadi anak-anak yang melakukan kehendak Tuhan di setiap hari. Jadi Tuhan menginginkan supaya kita menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh di dalam berdoa. Firman Tuhan kita tadi, rasul-rasul menanti-nanti. Mereka murid-murid Tuhan Yesus, Simon Petrus, Yakobus, Andreas, Bartolomeus, dan ibu Tuhan Yesus dan saudara-saudara Tuhan Yesus bertekun di dalam doa, sehati, sepikir di dalam berdoa bersama-sama. Jadi anak-anak ibu, di dalam hal berdoa tadi sudah ditunjukkan triknya. Berarti berdoa itu bukan hanya diri kita saja yang harus kita doakan. Tadi sudah tahu bahwa si jempol sudah dekat, berarti ada orang-orang terdekat dengan kita. Ayah, ibu, kakek, nenek, teman-teman, dan lain-lain. Ya, pasti sudah ingat si telunjuk, jari tengah, jari manis. Jadi kita harus mendoakan semuanya dan dengan sungguh-sungguh dari lubuk hati kita yang terdalam sebagai
orang percaya. Kita harus yakin bahwa pada saatnya Tuhan akan menjawab ya atas doa kita. Kita harus yakin bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita dan Dia akan menjawab doa-doa kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu yang boleh menguatkan kami Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang boleh menjadi anak yang tekun di dalam doa kami, yang tidak jemu-jemu mengutarakan segala keluh kesah kami kepada Engkau. Dan kami menjadi anak-anak yang berkeyakinan bahwa tepat pada waktunya Tuhan akan menjawab doa kami. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami. Tuhan akan mengatakan ya di dalam setiap doa kami. Kami punya Allah yang baik, Allah yang senantiasa memperhatikan kami. Biarlah di masa-masa sulit pada saat ini Tuhan, kami boleh Tuhan kuatkan. Tuhan berikan kesehatan yang lebih lagi Tuhan. Tuhan berikan kesadaran yang lebih lagi Tuhan, supaya kami boleh menjaga kehidupan kami ini ya Tuhan, seturut dengan keinginan Tuhan. Berkati anak-anak kami yang di rumah, berkati para orang tua yang di rumah Tuhan, dengan segala usahanya, pekerjaannya Tuhan. Biarlah semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan di dalam nama anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Begitu indah firman Tuhan yang disampaikan oleh ibu guru kita, di mana anak-anak harus rajin berdoa dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak ibu ya. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis di Matius 18 ayat 19. Beginilah firman Tuhan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Amin. Adik-adik semuanya, kita mau persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat persembahan, kita berdoa bersama-sama. Kita katakan, ya Tuhan, inilah persembahanku yang kupersembahkan untuk kerajaan-Mu. Amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian kita katakan, sungguh bangga Bapa. Yesus
Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak kami, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Anak-anak kami yang terkasih, tidak terasa waktu ibadah kita sudah selesai. Tetapi anak-anak tak usah khawatir, karena kita akan bertemu kembali di dalam ibadah kita di minggu depan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.